Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Pembelajaran di PS hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. Nah, maka dari itu Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal ASEAN. Sebelum masuk pada materi ASEAN, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian tahu apa pengertian ASEAN? Apa latar belakang didirikannya ASEAN? Siapa pendiri ASEAN? Dan siapa saja anggota ASEAN? Dan apa tujuan didirikannya ASEAN? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Kedua, kita akan membahas latar belakang ASEAN. Nah, berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya, yang pertama, persamaan letak geografis. Yang kedua, persamaan budaya. Yang ketiga, persamaan nasib, yaitu sebagai bangsa terjajah, kecuali negara Thailand. Dan yang keempat, persamaan kepentingan di berbagai bidang. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas pendiri ASEAN. Nah, ASEAN itu didirikan oleh 5 negara, yakni Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri. Dan yang kedua, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri. Yang ketiga, Singapura yang diwakili oleh S. Raja Ratnam sebagai Menteri Luar Negeri. Yang keempat, Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos, yaitu sebagai Menteri Luar Negeri. Dan yang kelima, Thailand yang diwakili oleh Tanan Koman, yaitu sebagai Menteri Luar Negeri. Selanjutnya, kita akan membahas anggota ASEAN. Nah, siapa saja yang termasuk sebagai anggota ASEAN? Kita pelajari bersama ya, anggota ASEAN berdasarkan tahun bergabung. Nah, saat pertama berdirinya ASEAN, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967, anggota ASEAN ada 5, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1987, Brunei Darussalam bergabung sebagai anggota ASEAN. Selanjutnya, pada tanggal 28 Juli 1995, Vietnam bergabung sebagai anggota ASEAN. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juli 1997, Laos dan Vietnam bergabung sebagai anggota ASEAN.
Selanjutnya, pada tanggal 30 Juli 1997, Kamboja bergabung sebagai anggota ASEAN. Nah, jadi anggota ASEAN itu terdiri dari 10 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kalian lihat ada bendera berikut ini ya. ASEAN itu terdiri dari 10 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yakni yang pertama Thailand, yang kedua Indonesia, yang ketiga Malaysia, yang keempat Singapura, dan yang kelima Filipina, yang keenam Kamboja, yang ketujuh Myanmar, yang kedelapan Laos, yang kesembilan Vietnam, dan yang kesepuluh Brunei Darussalam. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tujuan berdirinya ASEAN. Tujuan didirikannya ASEAN diantaranya yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum serta hubungan antar negara di negara Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan di bidang fasilitas, latihan, dan penelitian di bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama aktif di bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang bertujuan yang sama. Dan yang kedelapan, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Nah, itulah tujuan didirikannya ASEAN. Nah, setelah kalian memahami tentang ASEAN, kita pelajari letak geografis Asia Tenggara. Nah, letak geografis Asia Tenggara diantaranya memiliki 3 perairan, yakni bagian barat, ada Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Bagian utara Asia Tenggara ada perairan Laut Cina Selatan, dan bagian timur Asia Tenggara ada Samudra Pasifik. Nah, selain perairan, letak geografis Asia Tenggara itu dibagi menjadi 2 daratan, yakni yang pertama, daratan yang berbentuk semenanjung, yaitu negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Bagian barat. Dan yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan, yaitu negara Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia bagian timur. Nah, itulah letak geografis Asia Tenggara. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus anak-anak hebat kelas 6. Tetap sehat, tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi